para ulama menyebutkan dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW sehingga terkumpul 12 amalan yang dianjurkan untuk dilakukan di hari Asyura ini. Disebutkan di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur karangan dari Syekh Abdul Hamid. Fi yaumi Asyura asyrun tattasil bihaznatani walaha fadlun nukil sumsul lisil zur aliman udwa tahil ra'sal yatim imsah tasaddaq wa tasir wasi' ala al-iyali qallib zufra wa suratal ikhlasi kul alfa marrah kul alfa tasir. Pada hari Asyura ada 12 amalan yang dianjurkan yang memiliki keutamaan tersendiri. Apa itu 12 amalan yang kita dianjurkan dilakukan di hari ini? Adalah sum. Yang pertama puasa. Bagaimana Nabi menyebutkan ketika ditanya perihal puasa Asyura, Nabi sebutkan yukaffiru sanatal madiyah. Hari Asyura, puasa di hari Asyura menghapus dosa 1 tahun sebelumnya. Sholli. Yang kedua adalah sholat sunnah. Zur aliman, ziarah orang alim. Untuk tahil, jemukin orang sakit. Waktahil, dan memakai celak atau sifat mata. Ra'sal yatim imsah, kepalanya anak yatim diusap, artinya dibikin senang dengan memberi hadiah dan lain sebagainya. Tasaddaq, sedekah. Waghtasil, mandi. Wasi' 'alal iyal, meluaskan nafkah, melebihkan nafkah dari yang biasanya kepada istri, anak, dan siapapun yang dia berada di tanggungan nafkahnya. Qallib zufra, potong kuku di hari ini. Surat Al-Ikhlas kul alfa tasir. Surat Al-Ikhlas dibaca 1000 kali. Ini diantara 12 amalan yang bisa kita amalkan. Walaupun dikatakan hanya 2 yang hadisnya kuat, yaitu hadis puasa Asyura dan juga hadis tausi'ah alal iyal, meluaskan nafkah, melebihkan nafkah terhadap keluarga. Jadi 2 aja yang paling kuat hadisnya, yang lainnya ada yang lemah, ada yang dhaif, dan seterusnya. Namun dalam bidang, dalam aspek kita mengamalkan suatu amalan, tidak masalah kita menyandarkan diri pada hadis yang tidak kuat. Ini 12 bisa kita amalkan di hari Asyura ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di hari Asyura ini juga nanti kita akan baca hasbalah, zikir hasbalah atau hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, sebanyak 70 kali. Kemudian dengan doanya disebutkan bahwasanya yang membaca itu maka kafat Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan kehidupannya, menjaga kehidupannya 1 tahun penuh. Bahkan disebutkan
hatinya dia akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan lagi oleh ulamanya, yang membaca itu niscaya di tahun itu dia tidak akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya pun ajalnya dia di tahun itu, maka dia tidak diberi taufik untuk membaca zikir-zikir yang disebutkan tadi. Jadi kita baca sama-sama zikir Asyuranya Hasbalah sebanyak 70 kali. Kemudian kita baca doanya 7 atau 10 kali. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak kejadian yang terjadi di hari Asyura ini. Di antaranya saya sebutkan adalah diterimanya taubatnya Nabi Allah Adam di hari Asyura. Kemudian diangkatnya derajat Nabi Idris masuk ke dalam surganya Allah hari Asyura. Diselamatkannya kapal Nabi Nuh yang terombang-ambing dalam banjir di hari Asyura. Diselamatkannya Nabi Ibrahim dari apinya Namrud pada hari Asyura. Diturunkannya kitab Taurat kepada Nabi Musa juga di hari Asyura. Dibebaskannya Nabi Yusuf dari penjara karena fitnah juga di hari Asyura. Dan dikembalikannya pandangan penglihatan dari Nabi Ayub, Nabi Yakub, ayah dari Nabi Yusuf, juga di hari Asyura. Disembuhkannya penyakit Nabi Ayub juga di hari Asyura. Dikeluarkannya Nabi Yunus dari perut ikan juga di hari Asyura. Dibelahnya lautan agar Nabi Musa bisa melewati lautan dengan Bani Israel juga di hari Asyura. Dimaafkan, diampuni dosanya Nabi Daud, kesalahannya Nabi Daud juga di hari Asyura. Nabi Sulaiman diberikan kerajaan yang begitu luar biasa juga di hari Asyura. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang berupa Allah mengampuni dosa Nabi Muhammad yang telah lalu dan yang akan datang juga di hari Asyura. Dunia dan seisinya diciptakan oleh Allah pertama kali pada hari Asyura. Hujan yang pertama kali turun dari langit juga di hari Asyura. Rahmat Allah yang pertama kali turun ke bumi juga di hari Asyura. Ini hari Asyura banyak kejadian yang baik, kejadian yang bersejarah. Maka alangkah baiknya kita mengisi hari ini dengan kebaikan-kebaikan agar Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semuanya. Hadirin, mari sama-sama kita membaca zikir hasbalah. Sebelum kita membaca zikir hasbalah, kita baca Fatihah sama-sama dengan niat seperti niatnya guru-guru kita, dengan niat seperti niatnya aslafun as-salihun, dengan niat seperti niatnya Nabi Muhammad SAW. Allah yudkhil niyatina fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa maqasidana fi maqasidihim.